Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Pada puasa? Alhamdulillah. Udah pada sahur apa belum? Sudah. Belum. Kok pada lemas? Udah pada sahur apa belum? Ayo. Aku nggak sahur. Lagi nggak puasa, Po? Enggak. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, coba dilihat di bawah meja kalian masing-masing apakah masih terdapat sampah. Kalau ada bisa diambil terlebih dahulu. Apa-apa dulu, Kak. Udah ada punya aku bersih belum, Pak? Sudah bersih? Sudah, Bu. Kalau begitu, Ibu absen terlebih dahulu ya. Kita presensi terlebih dahulu. Feni, Hadir. Deva, Hadir. Zidan, Hadir. Nisa, Bisa siapa, Bu? Ada dua, Bu. Nisa Ramadan. Hadir. Izin, Bu. Izin, Iya. izin kemana? Ke Borobudur ke Lomba. Lomba. Acara keluarga. Oh, lomba ya. Terus Lujeng. Lomba juga, Bu. Oh, berprestasi semua ya di sini. Ya. Nurul hadir. Jose. Hadir. Nah, oke. Berarti yang izin dua anak ya. Jadi sebelum itu terus. Jadi sebelum itu Ibu akan memberikan motivasi belajar pada kalian semua. Mario Teguh pernah berkata, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, sedangkan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Nah, jadi kalian ingin jadi pemilik masa lalu atau pemilik masa depan? Nah, jadi kalian harus belajar. Jadi hari ini kita akan belajar ya. Kita akan belajar tentang siapa yang udah tahu kita mau belajar apa. Belum, aku belum tahu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan dalam laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran ini yaitu mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam laporan hasil observasi, menganalisis penggunaan kaidah kebahasaan dalam contoh laporan hasil observasi, dan menerapkan kaidah kebahasaan dalam penyusunan laporan hasil observasi. Oke, kita langsung materi. Jadi, siapa di sini yang pernah membaca atau melihat atau membuat laporan hasil observasi? Belum pernah? Belum. Kok ada saya? Saya. Nah, apa aja yang biasanya terdapat dalam teks laporan hasil observasi? Oh, ada itu, Bu, ada kata kerja, nomina, seperti itu, Bu. Ya. Baik, betul sekali Mbak Nurul. Oke, kita masuk ke materi ya. Pengertian. Jadi laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi faktual tentang objek, peristiwa, atau fenomena berdasarkan hasil pengamatan langsung. Laporan ini disusun secara sistematis, objektif, dan mendetail untuk memberikan gambaran yang jelas pada pembaca. Nah, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi terdiri dari 5 aspek, yaitu verba dan nomina, afiksasi, kalimat definisi dan deskripsi, kata teknis atau istilah, serta kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Dengan memahami kaidah dan menerapkan kaidah teks ini, diharapkan laporan hasil observasi ini dapat tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Nah, ini kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada verba dan nomina. Yang kedua ada afiksasi yang 3 kalimat definisi dan deskripsi. Keempat ada kata teknis atau istilah. Yang kelima ada kalimat kompleks dan simpleks. Kita masuk ke kaidah bahasannya pertama, yaitu ada verba dan nomina. Verba atau kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya.
Ciri-cirinya yaitu yang pertama dapat dijadikan predikat, yang kedua menyatakan sebuah kegiatan, yang ketiga jika berupa kata imbuhan. Verba bisa diberi imbuhan kan, berkan, di, dan dikan. Contohnya, contoh kata dasarnya lari, makan, duduk. Kata imbuhannya berlari, ditambahi imbuhan yang depannya yaitu kemudian dimakan, ditambahi imbuhan di, kemudian ada menduduki, ditambahi imbuhan awalnya yaitu men. Siapa yang itu? Kemudian ada yang kedua yaitu kemudian ada nomina. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda yang segala dibendakan. Ciri-cirinya yang pertama yaitu dapat menjadi subjek atau objek. Yang kedua menunjuk pada benda atau hal yang dibendakan. Yang ketiga jika berupa kata imbuhan, nomina bisa diberi imbuhan an, dan an. Contohnya, contoh kata dasarnya yaitu kursi, baju, buku. Jika diberi kata imbuhan menjadi penari, yaitu imbuhan dan kata dasar tari menjadi penari. Kemudian ada bagian, kata dasarnya bagi ditambah imbuhan an. Kemudian ada tulisan, ditambahi imbuhan dan an. Kemudian ada jenis kata. Jadi kesimpulannya jenis kata itu bisa berubah menjadi jenis kata lain. Jadi yang kata dasar bagi itu merupakan jenis kata apa? Verba. Oke. Nah, kata verba juga bisa menjadi kata imbuhan yaitu apabila ditambahkan imbuhan tambahi imbuhan kan, tambahi imbuhan ditambahi imbuhan ditambahi imbuhan di dan kan. Kemudian bisa menjadi verba itu juga bisa dijadikan nomina apabila ditambahi imbuhan yang tadi. Imbuhan nomina apa tadi? Ya, an ya. Jadi bisa menjadi bagian. Begitupun seterusnya. Kemudian yang kedua ada afiksasi. Afiksasi adalah proses pembubuhan afiks. Afiks itu kata itu imbuhan ya pada suatu satuan baik berupa satuan tunggal maupun kompleks. Satuan tunggal itu Oke, terima kasih. Tadi adalah materi tentang kaidah kebahasaan teks hasil observasi. Setelah ini Ibu akan memberikan kalian latihan. Ibu akan memberikan kalian LKPD ya. Masuk mana? Udah bagian semua? Oh, udah semua ya. Nah, silakan dikerjakan secara individu. Kemudian nanti Ibu tunjuk ya, atau siapa nanti yang mau maju untuk menjelaskan jawaban dari kalian. Ibu beri waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan. Ini ngapain ya? Sesuai materi yang tadi ya, ada konjungsi, nomina, sasi. Berarti kurang 10 menit lah, 1 menit lah. Oh iya, silahkan.
Baik, udah selesai. Oh ya. Belum Bu, mau bertanya. Oh iya, Bertanya iya. Oh iya. Udah bisa. Sudah selesai semuanya? Nah, siapa yang mau membacakan hasilnya? Saya Bu. Ya, baik Mas Zidan, silahkan dibacakan. Oh, belum mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Rizka Labib dengan nomor induk siswa 1188 akan membacakan hasil dari pekerjaan saya terkait dengan LKPD kaidah kebahasaan yang digunakan pada laporan hasil observasi. Nah, dari judul kondisi kebersihan di taman kota itu saya menemukan yang pertama ada penggunaan kalimat definisi dan deskripsi, kemudian yang kedua ada penggunaan kata kerja, dan yang ketiga ada penggunaan kata nominator. Nah, untuk yang pertama, penggunaan kalimat definisi itu terdapat pada paragraf pertama di awal kalimat, yaitu taman kota merupakan ruang publik yang berfungsi sebagai tempat rekreasi dan lain sebagainya. Kemudian untuk kalimat deskripsi, saya menemukan di bagian paragraf kedua pada kalimat awal. Di nomor 2 ini saya ada kesalahan. Yang pertama tadi saya menyebutkan Taman Kota Sejahtera memiliki luas sekitar 2 hektar. Itu bukan termasuk kata kerja, karena kata kerja itu harus memiliki sebuah tindakan. Jadi menurut saya memiliki itu bukan kata kerja, akan tetapi lebih condong ke kepemilikan seperti itu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik sekali Mas Zidan. Silakan kembali ke tempat. Lembar kerjanya dikumpulkan ya. Ya Bu. Ya, sudah udah Mbak. Asik banget. Nah, jadi itu tadi terkait dengan kaidah bahasa laporan hasil observasi. Nah, jadi itu ingin memberikan sedikit pertanyaan nih. Jadi, apa jenis kata yang dominan dalam teks laporan hasil observasi? Nomina, verba juga masuk. Iya, nomina, verba itu yang dominan ya dalam laporan hasil observasi. Kemudian sebutkan 2 contoh verba. Makan, minum. Ya, minum. Terus Makan. udah tadi. Lari. Ya, Menyapu. Sebutkan contoh-contoh konjungsi. Konjungsi. Sedangkan itu konjungsi. Iya, sedangkan, walaupun, dan, ya. Apa fungsi kalimat definisi dalam laporan teks hasil observasi tadi? Untuk menjabarkan sebuah Untuk menjabarkan. kata, misalnya benda itu harus dijabarkan, maksud dari benda itu artinya apa Ya, gitu. betul, pintar sekali. Jadi sudah paham ya terkait materi kaidah bahasa teks laporan observasi ya? Sudah. Ya. Jadi Ibu akan menyampaikan tugas untuk di depan, yaitu tulislah laporan hasil observasi dengan menerapkan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Nanti dikumpulkan dan Ibu nilai. Jadi kerjakan sebaik-baiknya ya. Ya Bu. Kalau begitu, itu saja yang kita pelajari pada siang hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di minggu depan. Untuk menutup pelajaran hari ini, silakan membaca doa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh ketua kelasnya, Mbak Rizka, dipimpin berdoa. Doa mulai.
Oke anak-anak, terima kasih telah mengikuti pelajaran pada siang hari ini dengan semangat dan dengan cermat. Saya harap nanti kita bisa bertemu pada pembelajaran selanjutnya dengan lebih semangat lagi. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan selalu tersenyum dan selalu bahagia. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi